Halo sahabat, ketemu lagi ya. Kita hari ini masuk ke sesi Time to Learn. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu mengenai apa ya? Ayo kita lihat sama-sama. Jadi hari ini kita mau belajar tentang ajaran sosial gereja. Nah, ajaran sosial gereja ini sebetulnya menyangkut apa namanya dokumen-dokumen gereja ya. Jadi nanti dokumen ini bisa berupa surat apostolik Paus, bisa hasil sinode uskup atau ajaran apostolik dari Bapak Paus, kemudian juga ada bisa berupa ensiklik dan juga bisa berupa dokumen-dokumen ya dari kongregasi suci untuk ajaran iman. Nah, hari ini kita akan melihat itu. Jadi mulai dari apa namanya yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Leo ke-13 ya tahun 1891 sampai Bapak Paus Fransiskus ya tahun 2000. Jadi kita akan bergerak dari tahun 1891 sampai tahun 2020. Nah, jadi nanti dokumen pertama itu dari Rerum Novarum sampai Fratelli Tutti. Nah, ini nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi sebelumnya kita bisa bahas dulu ya mengenai apa itu ajaran sosial gereja. Jadi kalau kita lihat ajaran sosial gereja atau disingkat dengan ASG itu adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama ya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Nah, jadi ajaran sosial gereja merupakan sekali lagi tanggapan gereja terhadap fenomena-fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, bisa kritik atau bahkan dukungan. Nah, jadi ajaran sosial gereja sekali lagi merupakan bentuk keprihatinan gereja ya terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu untuk disosialisasikan, termasuk kita ya perlu mensosialisasikan ini agar menjadi sesuatu yang bisa sebagai umat beriman ya kita bisa ikut serta dalam mengembangkan ini. Nah, kemudian apa sih sebetulnya tujuan dari ajaran sosial gereja itu? Nah, kalau kita lihat tujuan ASG atau ajaran sosial gereja itu adalah untuk menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Jadi ini memang sekali lagi tujuan ASG. Jadi kita betul-betul ingin menghadirkan rencana Allah bagi kita. Nah, kemudian ASG dimaksudkan juga untuk menjadi pedoman ya, kemudian dorongan dan bekal bagi banyak orang Katolik ya, dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Ini sekali lagi selalu ada hubungannya dengan orang lain ya, relasi dengan manusia-manusia dengan kehidupan bersama. Nah, kemudian ajaran sosial gereja juga sekali lagi menolak pandangan yang salah tentang masyarakat. Jadi kalau ada pandangan yang salah, gereja meluruskan ini ya mengenai misalkan ajaran kapitalisme liberal dan komunisme total. Nah, jadi ajaran sosial gereja sekali lagi memusatkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Jadi kita ya diajak bukan lagi dilihat sebagai personal ya, tapi lebih kepada aspek sosialnya. Kita peduli terhadap kebersamaan, hidup bersama. Jadi sekali lagi titik tolaknya manusia sebagai pribadi dan sekaligus sebagai sosial. Jadi kita makhluk pribadi dan sekaligus sosial, karena memang kita tidak bisa dilepaskan tentunya ya dengan keadaan atau kondisi sosial yang terjadi. Nah, teman-teman, sahabat, kalau kita lihat latar belakang dari adanya sosial gereja itu apa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lihat memang adanya masalah-masalah konkret yang sangat mendesak ya, yang terjadi di negara-negara yang berkembang, kemudian adanya ledakan penduduk, kemudian nilai kerja manusia, adanya ketidakadilan, kemudian juga adanya diskriminasi rasial, otonomi di bidang duniawi dari agama, kemudian ada namanya keahlian profesional dan mungkin juga bersoal tentang kerusakan alam. Jadi latar belakang yang sekali lagi mendasari bagaimana gereja ya ingin supaya kita ikut terlibat di dalamnya ya, menyelesaikan atau menjadi bagian dari solusi dari permasalahan yang ada.
Maka sekali lagi gereja mengajak untuk tidak hanya meminta untuk hanya berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, tetapi kita gereja diajak harus mengambil sejumlah tindakan nyata ya untuk mengeluarkan kita dari lingkungan sosial yang menyengsarakan, kemudian menyakitkan serta menekan lahir dan batin. Jadi kita diajak sekali lagi dengan ASG itu, dengan ajaran sosial gereja, kita diajak untuk sekali lagi menjadi bagian dari solusi ya, tidak menjadi bagian dari mereka yang menyebabkan kesengsaraan, menyakitkan ya itu. Nah, juga kita diajak untuk tidak menjadi puas ya bila dipenuhi kebutuhan pribadinya ya dengan kegiatan ibadat. Kita tidak diajak hanya untuk puas dalam kegiatan ibadat saja, atau sudah cukup dengan memberi dengan sejumlah uang ya bagi mereka yang sengsara, tapi kita harus sampai pada mencari sebab-sebab ya, mengapa ada pengemis, mengapa ada pengangguran, mengapa alam kita menjadi rusak, sebagai hal yang berhubungan dengan iman kita. Jadi itu ingin mengaitkan iman kita dengan situasi yang terjadi ya di sekitar kita yang sedang terjadi. Maka nanti dokumen terakhir dari Paus Fransiskus juga akan mengajak tentang soal kebersamaan. Bagaimana sih menanggulangi virus COVID-19 ini? Ya, tidak akan bisa teratasi jika manusia hanya bertahan untuk dirinya sendiri. Nah, dengan kata lain kita diundang sekali lagi untuk tidak hanya merasa kasihan ya pada korban atau sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya. Ya, mungkin saja kita adalah orang-orang yang mengaku beriman Katolik, tapi kita tidak bisa ambil bagian dalam penyelesaian masalah atau solusi, memberikan solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, jadi teman-teman, itu kira-kira latar belakang adanya ajaran sosial gereja ya. Kemudian kalau kita lihat ajaran sosial gereja sepanjang masa, dari mulai Paus Leo ke-13 tahun 1891 sampai Paus Fransiskus yang mengeluarkan dokumen terakhir itu tanggal 3 Oktober 2020. Ini tentunya berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kita akan lihat teman-teman ya, untuk yang pertama, ensiklik yang pertama itu Rerum Novarum tentang kondisi kerja. Ini ensiklik oleh Paus Leo ke-13. Jadi pada tahun ini ya, Rerum Novarum atau kita singkat RN gitu ya, merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja. Nah, sekali lagi RN ini atau Rerum Novarum ini menaruh fokus keprihatinan pada kondisi kerja pada waktu itu. Nah, tentu saja juga nasib para buruhnya ya. Pokok pemikiran Rerum Novarum menampilkan tanggapan gereja atas isu-isu keadilan dan pembelaan atas martabat manusia. Ini tentu sebagai respon atas revolusi industri ya, yang mana manusia kemudian tenaganya tidak dihargai, hanya alat-alat mesin begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada Quadragesimo Anno, yaitu atau dalam pengertian ini adalah tahun ke-40 ya, dikeluarkan oleh Paus Pius ke-11. Nah, jadi dikeluarkan tahun 1931 ya. Quadragesimo Anno ini atau disingkat QE memiliki judul rekonstruksi tatanan sosial. Nah, dalam QE ini masih melanjutkan Rerum Novarum ya, mengenai soal-soal dialog dengan perkembangan masyarakat, kemudian menolak solusi komunisme yang menghilangkan hak pribadi. Nah, kemudian Rerum Novarum QE ini juga sekaligus mengkritik persaingan kapitalisme sebagai yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi sekali lagi seperti tujuan dari ajaran sosial gereja memberikan kritik terhadap sesuatu yang memang tidak pas yang terjadi dalam masyarakat. Nah, ini juga menjadi pokok perhatian dalam Quadragesimo Anno ini yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Pius ke-11. Kemudian ada ensiklik Mater et Magistra atau Ibu dan Pengajaran. Nah, ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, jadi dalam dokumen ini dikeluarkan tahun 1961. Nah, dan dalam ensiklik ini juga diajukan soal jalan pikiran ajaran sosial gereja yang
see, judge, and act. Jadi lihat, nilai, kemudian beraksi, mengerjakan sesuatu. Jadi gereja Katolik didesak untuk berpartisipasi secara aktif dalam memajukan tata dunia yang adil. Jadi ini sekali lagi menyangkut soal ibu dan pengajaran. Kita diajak untuk oleh Paus Yohanes ke-23 untuk see, judge, and act. Jadi kita ketika melihat situasi dalam masyarakat, kita diminta untuk menilai, kemudian kalau ini tidak baik maka kita diajak untuk beraksi. Jadi untuk memajukan tatanan sosial yang adil. Nah kemudian itu kita sudah belajar 3 ensiklik oleh Paus Leo ke-13 tahun 1891 itu Rerum Novarum, kemudian Paus Pius ke-11 tahun 1931 Quadragesimo Anno, kemudian Mater et Magistra oleh Paus Yohanes ke-23 tentang bagaimana gereja harus see, judge, and act, mendesak kita untuk secara aktif memajukan tatanan dunia yang adil. Nah begitu 3 yang selanjutnya kita akan melihat Pacem in Terris, damai di bumi, ensiklik dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-13. Nah ini dikeluarkan tahun 1963. Jadi Pacem in Terris ini menggagas perdamaian, seperti judulnya tentunya, damai di bumi, yang menjadi isu sentral pada dekade 60-an. Jadi ensiklik ini menyerukan dihentikannya perang dan perlombaan senjata, serta pentingnya memperkokoh hubungan internasional lewat lembaga-lembaga yang sudah dibentuk, misalnya PBB begitu. Jadi ensiklik ini memiliki muatan ajaran yang ditujukan tidak hanya bagi kalangan gereja Katolik tetapi seluruh bangsa manusia pada umumnya. Jadi sekali lagi ajaran sosial gereja merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Pada waktu itu jelas Perang Dunia Kedua, kemudian adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur itu gereja menghendaki untuk dihentikan itu semua melalui wadah yang sudah ada, yaitu melalui PBB begitu. Jadi itu yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes ke-13 ensiklik Pacem in Terris tahun 1963. Kemudian ada Gaudium et Spes, yaitu atau dalam bahasa Indonesia kegembiraan dan harapan. Ini merupakan dokumen konsili pastoral Konsili Vatikan kedua. Jadi dalam Gaudium et Spes ini dikeluarkan sekali lagi tahun 1965, yaitu dalam GS atau Gaudium et Spes menaruh keperhatian secara luas pada tema hubungan gereja dan dunia modern. Nah, judul dokumen ini mengatakan suatu perubahan eksternal dari kebijakan hidup gereja, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia zaman ini, terutama kaum miskin yang menderita adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Nah ini menekankan itu mereka yang sungguh-sungguh harus kita beri perhatian lebih. Kemudian Gaudium et Spes juga ini membuka cakrawala baru dengan mengajukan perlunya membaca tanda-tanda zaman, sign of times. Jadi ini juga sekali lagi diserukan dalam Gaudium et Spes mengenai bagaimana sih kepedulian kita untuk juga membaca tanda-tanda zaman, untuk lebih peduli terhadap mereka yang menderita, mereka yang miskin, yang paling membutuhkan begitu. Jadi dalam dokumen ini jelas Gaudium et Spes dikatakan demikian. Itu tahun 1965 jadi tadi sudah tahun 1963 Pacem in Terris ensiklik oleh Paus Yohanes ke-13. Kemudian ini dokumen gereja dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, yang menyerukan soal kita harus pentingnya membaca tanda-tanda zaman dan lebih memberi perhatian kepada mereka yang menderita dan butuh perhatian. Kemudian selanjutnya ada ensiklik oleh Paulus ke-6, yaitu Popularum Progressio atau kemajuan bangsa-bangsa. Nah dikeluarkan tahun 1967. Nah ensiklik ini menaruh perhatian secara khusus pada perkembangan masyarakat dunia, teristimewa negara-negara yang sedang berkembang. Diajukan pula refleksi teologis perkembangan dan kemajuan
membebaskan diri dari ketidakadilan dan pemiskinan. Jadi masih ya berhubungan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat tentang ketidakadilan, tentang pemiskinan. Ya, sekali lagi kita diberi ajakan sekali lagi untuk merefleksikan ini semua sebagai bagian dari hal-hal yang harus kita lakukan ya untuk mengatasi ini semua. Itu Popularum Progressio ya, atau kemajuan bangsa-bangsa. Kemudian ensiklik berikutnya, atau bukan ensiklik ini, merupakan surat apostolik dari Paulus ke-6 ya, mengenai Octogesima Adveniens ya, atau tahun ke-80. Nah ini dikeluarkan tahun 1971 oleh Paulus ke-6 ya. Kemudian Paulus ke-6 menyerukan kepada segenap anggota gereja atau bangsa manusia untuk bertindak menerangi kemiskinan. Ya, soal-soal yang berkaitan dengan urbanisasi dipandang menjadi salah satu penyebab lahirnya kemiskinan baru. Ya, seperti orang tua, cacat, dan kelompok masyarakat yang tinggal di pinggiran kota. Jadi ini sekali lagi mensoal masalah-masalah sosial yang terjadi ya di perkotaan begitu. Karena ini sekali lagi menyangkut soal urbanisasi, perpindahan dari masyarakat desa ke kota begitu, sehingga nanti di kota kemudian muncul persoalan-persoalan yang disebutkan tadi. Jadi kelompok-kelompok yang tinggal di rural area gitu ya, tidak mendapat perhatian khusus, mereka yang kemudian cacat disingkirkan begitu. Jadi ini yang menjadi seruan dari surat apostolik Paulus ke-6, yaitu yang diberi judul Octagesimo Adveniens ya. Kemudian berikutnya ada ini ya, dokumen dari hasil Sinode Para Uskup Sedunia yang diberi judul Convenientes ex Universo ya, atau berhimpun dari seluruh dunia, atau lebih dikenal dalam bahasa Inggrisnya Justice in the World atau Justitia in Mundo begitu ya. Ini hasil dari Sinode Para Uskup Sedunia. Dikeluarkan tahun 1971 sama ya, seperti surat apostolik Bapak Paulus ke-6 ini dikeluarkan tahun 1971. Nah, dokumen ini banyak diinspirasi oleh sekali lagi seruan keadilan gereja-gereja di Afrika, di Asia, dan Latin Amerika, secara khusus pengaruh pembahasan tema soal liberation atau kebebasan begitu ya oleh para uskup Amerika Latin di Medellin ya, Kolombia. Nah, keadilan merupakan sekali lagi dimensi konstitutif pewartaan Injil. Nah, ini seruan-seruan ini memang menjadi pokok perhatian gereja ya, terutama mungkin gereja-gereja yang di negara-negara yang sedang berkembang ya, di Afrika, di Asia, di Amerika Latin, yang mungkin masalahnya sangat kompleks ya, mulai dari kepadatan penduduk, kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka ini sekali lagi gereja ya, melalui Sinode Para Uskup ini, melalui dokumen yang kita kenal sebagai Justitia in Mundo atau Justice in the World, ini menjadi pokok perhatian gereja ya, untuk kita semua ambil bagian dalam hal ini. Itu sampai tahun 1971 ya, dokumen Sinode Para Uskup ya, atau hasil pertemuan para uskup sedunia. Kemudian selanjutnya ini ada Evangelii Nuntiandi ya. Ini merupakan anjuran apostolik ya, anjuran apostolik dari Paulus ke-6 ya, itu dalam bahasa Indonesianya itu evangelisasi di dunia modern. Nah, ini dikeluarkan tahun 1975 ya. Arah dasarnya adalah agar gereja dalam pewartaannya dapat menyentuh manusia pada abad ke-20. Nah, hal baru dalam dokumen ini ialah bahwa pewartaan kabar gembira sekaligus harus membebaskan pula. Ya, sekali lagi ini menjadi sangat kontekstual, karena sekali lagi pewartaan itu harus sampai menyentuh pada kalau sekarang ya milenialitas ya, ini harus bisa sampai ke situ. Ini sudah diserukan oleh Bapak Paulus ke-6 ya, soal evangelisasi di dunia modern ini, dan bentuknya pun sekarang akan lebih kompleks ya, karena dikaitkan dengan soal teknologi. Jadi kita harus juga bisa mampu menggunakan teknologi. Sekarang
generasi muda kita banyak sekali ya menggunakan peralatan teknologi ya, mulai dari gadget-gadget yang sudah mereka kuasai. Sekarang semua dunia dalam genggaman itu ya, kita harus bisa sampai ke sana sebetulnya. Ini sudah diserukan oleh Paus Paulus ke-6. Kemudian berikutnya ini ada Redemptor Hominis ya, atau sang penebus manusia. Ini dikeluarkan oleh Paulus kedua. Ini merupakan ensiklik pertama Bapak Paus Yohanes Paulus kedua ya, Redemptor Hominis ya, sang penebus manusia. Nah, dikeluarkan tahun 1979. Nah, sebenarnya ensiklik ini tidak dikategorikan sebagai ensiklik ajaran sosial gereja, karena gagasan dasarnya manusia ditebus oleh Kristus dalam situasi hidup secara konkret, yaitu dalam hidup situasi dunia modern, juga soal misi gereja dan tujuan hidup manusia. Jadi ini mungkin dikategorikan, tapi ini merupakan ensiklik pertama dari Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Sekarang sudah Santo ya, Santo Yohanes Paulus kedua. Nah, kemudian berikutnya setelah ensiklik Redemptor Hominis, ini kemudian berikutnya ada Laborem Exercens, yaitu mengenai kerja manusia. Ini ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua yang juga sekali lagi menjawab atau merespon persoalan-persoalan yang terjadi. Ya, dikeluarkan tahun 1979 ya. Ensiklik ini mengkritik tajam soal komunisme dan kapitalisme, sekaligus sebagai yang memperlakukan manusia sebagai alat produktivitas ya. Jadi nilai kerja manusia menjadi tidak berarti ya. Jadi manusia cuma sebagai instrumen penghasil kemajuan dan perkembangan ya. Jadi kerja merupakan tema sentral hidup manusia. Jadi hanya dengan kerja, harkat dan martabat manusia menunjukkan pencetusan keluhurannya. Jadi sekali lagi ini mengenai kerja, martabat kerja manusia, bahwa pekerja itu bukan hanya sekedar kayak mesin gitu ya, kemudian bekerja kemudian pulang, tapi harus bisa menunjukkan sekali lagi harkat dan martabat manusia. Begitu. Jadi ini kalau kita guru ya, kita harus betul-betul menghayati kita sebagai ekspresi hidup manusia ya, hakikat kita sebagai manusia, melakukan pelayanan-pelayanan yang maksimal. Itu merupakan sekali lagi memaknai kerja kita. Jadi bukan hanya mesin ya. Kalau mesin tentu ya seperti robot ya, tidak lagi memperhitungkan hal-hal yang misalkan berhubungan dengan karakter, menghubungkan soal kinerja begitu. Jadi kita diajak untuk gereja diajak sekali lagi kita untuk memaknai kerja ini oleh Bapak Paus Paulus kedua dalam dokumen ensikliknya Laborem Exercens. Kemudian berikutnya ini ada Solicitudo Rei Socialis atau keprihatinan sosial, ensiklik oleh Paus Yohanes Paulus kedua, dikeluarkan tahun 1987 ya. Jadi ensiklik ini mengajukan makna baru tentang pengertian the structures of sin ya, atau struktur dosa begitu ya. Jadi pemandangan secara teliti sumbangsi ensiklik yang dimengerti sebagai popularum progressio. Jadi dikembangkan pula panorama zaman ini dengan segala kemajuannya, kemudian tinjauan teologis masalah-masalah modern. Jadi sekali lagi ini berkaitan apa yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ya, yaitu mengenai keprihatinan yang terjadi ya. Di sini lebih menekankan sekali lagi struktur dosa itu seperti apa. Ya, kita diajak untuk tidak ambil bagian di dalam structures of sin itu. Itu Solicitudo Rei Socialis oleh ensiklik oleh Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1987. Oke, kemudian berikutnya ensiklik berikutnya itu Centesimus Annus ya, atau tahun ke-100. Ini tahun ke-100 ini jelas memperingati Rerum Novarum ya, mengenai ensiklik yang pertama tadi. Jadi ensiklik dari Yohanes Paulus kedua ini ya dikeluarkan tahun 1991
Jadi Sentisimus Annus ini mengurus pula soal-soal lingkungan hidup yang menjadi permasalahan menyolok pada zaman ini. Sekali lagi, alam masih mendapat perhatian khusus ya oleh gereja, sehingga memang sampai kita sekali lagi berulang-ulang kali diajak untuk sekali lagi untuk peduli terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, kemudian ini juga ada the participations of Catholics in political life. Ini dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk ajaran iman. Nah, ini juga termasuk ajaran sosial gereja ya. Ini dikeluarkan tahun 2002 ya. Dokumen ini merupakan garis bawah pentingnya partisipasi umat Katolik dalam kehidupan politik. Ya, umat manusia tidak boleh pasif. Nah, ini ya kita mungkin sekarang sudah lihat ya, banyak orang Katolik yang terjun ke dunia politik ya. Kita diajak sekali lagi untuk aktif, tidak hanya pasif. Karena apa? Karena memang untuk bersuara ya, menyuarakan suara gereja itu perlu juga gitu ya dalam dunia politik. Tapi kalau tidak ada yang terjun dalam politik, maka kemudian kita sebagai umat Katolik menjadi kurang apa ya, kurang apa namanya, suaranya tidak bisa tertampung begitu. Tapi kalau ada 1, 2, 3, 4 paling tidak ada yang menyerukan ini. Dan ini juga sekali lagi disemangati atau didukung oleh gereja ya dalam dokumen ini ya, the participation of Catholics in politic life. Jadi ini sekali lagi umat Katolik diajak untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik ya. Kendati mungkin tidak mudah ya, apalagi di Indonesia nih yang bentar-bentar uang begitu ya. Kita diajak untuk ya sekali lagi kita dipanggil untuk kita terlibat dalam dunia politik supaya sekali lagi umat Katolik itu tidak hanya pasif saja. Begitu. Kemudian yang berikutnya ada Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Ini ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 ya tahun 2005, yaitu dikeluarkan waktu perayaan Natal ya. Kemudian tema ini berkisar pada kasih yang merupakan pokok iman Kristiani yang paling mendalam. Kita diajak lagi untuk melihat pokok iman Kristiani itu tentang kasih. Nah, kemudian ensiklik ini sangat aktual karena memang alasan teoritis dan praktis ya. Permenungan dalam ensiklik ini dapat membantu kita untuk lebih menyelami inti hidup Kristiani kita. Namun Paus tidak puas diri dengan perenungan teoritis, melainkan juga menarik kesimpulan praksis daripadanya. Ya, baik untuk orang per orang maupun untuk kelompok. Nah, pelayanan kasih yang sudah berabad-abad praktikkan oleh gereja diteguhkan dengan pendasaran teoritis yang lebih mendalam. Jadi sekali lagi kita diajak untuk melihat kembali tentang pokok iman kita, tentang kasih ya, tidak lagi hanya untuk kita sendiri tetapi untuk juga orang lain ya. Itu tentang Deus Caritas Est ya, Allah adalah kasih. Kemudian berikutnya Spe Salvi atau harapan Spe Salvi ya, bukan selfie ya, Spe Salvi, harapan yang menyelamatkan. Ini oleh Paus Benediktus ke-16 masih ya. Ini dikeluarkan 30 November tahun 2007 begitu. Jadi dalam ensiklik ini ya, Paus Benediktus ke-16 menegaskan kembali perlunya pengharapan bagi setiap orang Kristiani, karena hanya dalam pengharapanlah kita akan diselamatkan. Ya, jadi dokumen ini berisi pemahaman teologis dan filosofis yang perlu kita ketahui tentang pengharapan yang menyelamatkan tersebut, supaya kita mampu menghayatinya dalam hidup ini. Ya, melalui iman Kristiani yang kita yakini, kita akan sampai kepada pengharapan itu. Jadi kita sekali lagi diajak untuk berpengharapan. Gitu. Jadi Paus Benediktus mengajak kita sekali lagi ya untuk itu. Jadi supaya dalam pengharapan sekali lagi kita menemukan keselamatan. Kemudian itu Spe Salvi ya, atau harapan yang menyelamatkan. Kemudian juga ada dokumen ensiklik yang berikutnya itu Caritas in Veritate atau kasih dalam kebenaran. Ini masih dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-16. Jadi ada 3 ensiklik ya yang tadi. Mulai dari masih ingat? Iya, mulai dari Deus Caritas Est dari tahun 2005, kemudian Spe Salvi tahun 2007,
Kemudian juga ada yang terakhir itu ada Caritas in Veritate atau kasih dalam kebenaran. Nah, ini dikeluarkan tahun 2009 ya. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Sekali lagi menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, kita sebagai umat Kristiani sekali lagi kembali terus diingatkan akan integritas manusia dalam kasih dan kebenaran ya, dalam ensiklik Caritas in Veritate. Kemudian berikutnya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus kita yang sekarang, Paus siapa? Iya, Paus Fransiskus ya. Ini ada Lumen Fidei atau terang iman. Jadi ini merupakan ensiklik pertama Paus Fransiskus yang dikeluarkan 29 Juni 2013. Nah, jadi dalam ensiklik ini intinya tentang panggilan untuk meneguhkan umat beriman akan kekayaan iman yang tak ternilai yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Nah, di situ di satu sisi ensiklik ini melengkapi trilogi ensiklik yang mengajarkan tentang keutamaan teologal sebelumnya, ya ini tadi seperti ya dikeluarkan oleh Paus Benedictus ya, Deus Caritas Est tahun 2005 tadi tentang kasih, kemudian tentang Spe Salvi tadi 2007 tentang pengharapan. Nah, di sisi lain sebagai ensiklik pertama Lumen Fidei ini bisa dilihat sebagai arah kepausan Bapak Suci Paus Fransiskus dalam mengembalakan gereja zaman ini ke depannya. Jadi menjadi arah dasarnya yaitu Lumen Fidei, terang iman. Saya lagi menjadi trilogi ya, iman, harapan, dan kasih. Jadi kalau sekarang iman yang sebelumnya Deus Caritas Est itu menyangkut soal kasih, kemudian Spe Salvi itu soal pengharapan. Jadi trilogi ini yang menjadi inti dasar iman Kristiani. Nah, kemudian berikutnya Paus Fransiskus menunjukkan terang iman berhadapan dengan penderitaan. Nah, iman bukan cahaya yang menyebarkan semua kegelapan kita, tetapi lampu yang menuntun langkah kita di malam hari dan sudah cukup untuk perjalanan. Jadi dengan iman itu kita cukup untuk menjalani kegelapan hidup kita itu. Itu menjadi penerang dalam hidup kita. Itu iman, harapan, dan kasih ya, yang sekali lagi trilogi ensiklik itu ya, mulai dari Deus Caritas Est, kemudian Spe Salvi, kemudian yang terakhir itu Lumen Fidei yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Kemudian berikutnya itu Laudato Si atau terpujilah engkau. Ini yang sekarang sering digaung-gaungkan ya, karena ini menyangkut soal alam. Jadi Laudato Si ini merupakan ensiklik kedua oleh Bapak Fransiskus, dikeluarkan 24 Mei ya 2015. Jadi sekali lagi mengajak kita untuk menjaga, merawat alam dari kehancuran. Nah, ensiklik Laudato Si ini atau dalam bahasa Italia itu artinya puji bagimu. Nah, ensiklik ini sekali lagi memiliki subjudul juga ya, on the care of for our common home ya, dalam kepedulian untuk rumah kita bersama. Sekali lagi ini menjadi ajakan gereja mengenai bagaimana sih kehidupan kita ya, terutama menyorot atau menyingkup soal kerusakan alam begitu ya. Sekarang ini banyak duta-duta Laudato Si yang memang melakukan sosialisasi ini, gerakan-gerakan. Ya, di sekolah-sekolah juga ada ya, ada suster yang memang menjadi duta Laudato Si ini untuk bagaimana sih supaya ramah lingkungan, mulai pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, sehingga tidak sekali lagi mengurangi angka polusi begitu, sehingga sungguh-sungguh alam ini menjadi terpelihara. Jadi bagaimana cara membuat pupuk organik begitu ya, ini menjadi hal yang harus kita juga kembangkan ya. Kita sebagai duta-duta untuk sekali lagi sebagai perpanjangan ya gereja dalam kehidupan sehari-hari, agar kepedulian kita terhadap alam, terhadap lingkungan ini menjadi wujud nyata untuk ya mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Kita tidak menjadi bagian dari masalah, tapi menjadi solusi dari setiap persoalan. Oke, itu untuk Laudato Si ya, ensiklik ketiga dari Bapak Paus Fransiskus. Kemudian yang terakhir ya, ini ada Fratelli Tutti atau semua bersaudara. Ya, ini ensiklik yang dikeluarkan oleh Bapak Paus Fransiskus ya tanggal 3 Oktober 2020.
Jadi pokok ajaran dalam ensiklik ini yaitu mendorong keinginan akan persaudaraan dalam persahabatan sosial, ya, terutama pandemi COVID-19 menjadi latar belakang dari ensiklik ini. Ya, jadi memang awal-awal tahun itu menjadi awal ya dari wabah ini mulai merebak. Kemudian kedaruratan kesehatan global telah membantu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendirian, dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi sebagai satu keluarga umat manusia, di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Jadi kita diajak untuk tidak egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya negara tertentu, tapi kita diminta untuk menjadi suatu kebersamaan dalam menangani ini. Ya, sekali lagi, wabah virus corona itu bukan persoalan personal, tapi persoalan global. Tidak bisa diatasi saya hanya menjaga kesehatanku, tapi juga kita mau menjaga kesehatan orang lain. Dengan menjaga kesehatanku berarti kita juga menjaga kesehatan orang lain. Ini merupakan wujud dari wujud nyata dari sapaan atau ensiklik Fratelli Tutti itu tadi. Ya, kita memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, itu merupakan salah satu wujud kita bagaimana kita sekali lagi mewujudkan ini, ya, menanggapi seruan Bapak Paus mengenai Fratelli Tutti ini yang dikeluarkan tahun 2020. Saya kira itu dari times to times, ya, dari waktu ke waktu, mulai dari Rerum Novarum sampai Fratelli Tutti ini. Semoga ini ensiklik ini sungguh merekol kembali, mengingatkan kita tentang peran kita, ya. Kita tidak hanya puas dengan hanya berdoa, Tuhan berikanlah aku kedamaian, tetapi kita bisa sebagai aktif untuk rekonstruksi, ya, bukan rekonstruksi, restoratif gitu ya, istilahnya, supaya kita juga ikut memperbaiki, ya, keadaan dunia yang seperti ini, ya. Kalau sekarang tentu, ya, masih keprihatinan soal lingkungan yang masih gencar-gencar, kemudian soal pandemi ini yang sampai sekarang, ya, belum berakhir, ya, angkanya sekarang malah semakin semakin naik begitu. Jadi itu merupakan juga keprihatinan kita. Jadi mari kita tanggapi ensiklik Bapak Paus Fratelli Tutti ini untuk kita semakin ambil bagian untuk dalam kebersamaan. Mari kita jaga kesehatan kita, orang-orang terdekat kita, memakai protokol kesehatan agar sekali lagi yang mimpi sebagai satu keluarga umat manusia dapat terwujud. Kita ini adalah saudara dan saudari semua. Oke, demikian ensiklik ya yang dikeluarkan, ya, atau yang menjadi dokumen resmi Gereja Katolik, yang juga sekali lagi untuk merespon ke keadaan-keadaan sosial yang terjadi, ya, mulai dari kehidupan ketidakadilan, tadi sudah disebutkan soal kemiskinan dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita lihat sebetulnya 7 kunci dari tema-tema ensiklik ini ada ini, ya. Kalau kita lihat yang berikutnya itu soal kesucian hidup manusia dan martabat pribadi yang harus dijunjung tinggi melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Maka sekali lagi soal kesucian hidup manusia, panggilan hidup manusia, bahwa kita, ya, pada dasarnya itu adalah suci adanya mulai sejak dikandung ibu. Maka ini menjadi juga tema-tema kunci. Kemudian panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat yang melibatkan semua warga. Kemudian tidak baik manusia hidup sendirian. Maksudnya tidak baik manusia hidup sendirian begitu. Jadi kita harus melibatkan seluruhnya. Jadi manusia bukan as a person, tapi manusia sebagai satu kesatuan dalam seluruh ciptaan. Kemudian asasi manusia, yaitu selalu berdasar pada dan demi martabat pribadi manusia. Jadi tetap, ya, manusia as a person diberi nilai yang yang positif, bahwa manusia itu sebagai pribadi, ya. Jadi harus diberi perhatian. Nah, kemudian juga soal preferential option for the poor dan vulnerable. Jadi preferential option for the poor dan vulnerable ini adalah selalu mendahulukan mereka yang miskin dan butuh dibela. Yang
vulnerable itu berarti yang sangat lemah begitu. Jadi menitik beratkan pada itu. Pasti tadi juga sudah disebutkan ya mengenai kaum buruh ya yang cacat, kemudian orang-orang tua itu jelas mereka yang vulnerable ya, mereka yang sangat lemah. Ya, termasuk anak-anak dalam kandungan, orang cacat, jompo, orang-orang dalam sekarat maut, ya itu menjadi orang yang kemudian menjadi tema dari ensiklik itu ya. Preferential option for the poor and vulnerable gitu ya. Kemudian yang kelima itu nilai luhur pekerjaan. Jelas ini menjadi ya tema mulai dari Rerum Novarum gitu ya. Terus kemudian mengenai laboran exercise ya yang menunjukkan soal nilai kerja tadi. Kemudian soal solidaritas ya, setia kawan atau solid itu sama dengan kokoh ya. Ini keutamaan Kristiani juga ya. Jadi alasan dari kasih Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus saling mengasihi. Jadi sekali lagi yang seperti yang dikeluarkan oleh Bapak Paus yang terakhir ya, soal Fratelli Tutti tadi ya, soal kita sebagai satu keluarga, solidaritas, bahwa pandemi ini akan berakhir kalau kita bisa melakukan itu secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir itu soal memelihara ciptaan Allah ya, soal keadilan Kristiani berlaku baik antara manusia maupun terhadap makhluk lain ya, lingkungan hidup terutama, yang juga dikeluarkan oleh ini ya, Laudato Si tadi, mengenai bagaimana sih kita harus mulai peduli terhadap lingkungan yang sudah semakin rusak ini. Oke, demikian untuk pembahasan kita. Terima kasih. Semoga pembahasan tentang ajaran sosial gereja ini menjadi ringkasan dari memang sih tidak saya harap sih ini komprehensif, artinya memang ada sesuatu yang mungkin masih kurang, itu mungkin Bapak Ibu bisa atau sahabat bisa mencari referensi-referensi lain mengenai ini. Jadi paling tidak ini yang bisa saya sampaikan, ini saya olah dari berbagai sumber, mulai dari buku pelajaran ya untuk SMK, buku pelajaran agama Katolik dan sumber-sumber yang lain. Oke, demikian selamat untuk menggali lagi ya tentang ajaran sosial gereja ini. Semoga ini membantu dalam proses pembelajaran kita ya mengenai pokok-pokok pembelajaran tentang pendidikan agama Katolik. Demikian, sampai ketemu di Time to Learn berikutnya. Semoga ini membantu. God bless, Tuhan memberkati.